teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Suhairudin Iman dari kelas 7B nomor absen 17 dari SMP Negeri 2 Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi seni budaya tentang penerapan ragam hias. Tokoh seniman terkenal yang bernama Pablo Picasso pernah berkata, "Seni membersihkan jiwa kita dari debu-debu kehidupan sehari-hari." Daftar isi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, pengertian ragam hias. Yang kedua, teknik penerapan ragam hias bahan tekstil. Yang ketiga, jenis dan bahan tekstil. Dan yang terakhir, teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang pertama, pengertian ragam hias. Ragam hias ialah suatu bentuk dasar hiasan yang umumnya disusun dengan teknik pengulangan yang telah disesuaikan dengan pola-pola tertentu, untuk kemudian diterapkan ke suatu karya seni maupun kerajinan dengan tujuan menghias atau memperindah. Ragam hias yang ada di Nusantara yang sangat mudah kita temui, yakni pada motif batik, kain tenun, tata sungging, anyaman, ukiran kayu, pahatan batu, serta tembikar. Yang kedua, teknik penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Yang pertama, membatik, yaitu menahan warna dengan menggunakan lilin malam secara berulang-ulang di atas sebuah kain. Namun, seiring berkembangnya teknologi, ragam hias batik juga bisa didapatkan dengan teknik cap, celup, sablon, dan printing. Lalu yang kedua, tenun, yaitu dengan cara memasukkan secara berselang-seling kelompok benang yang memujur ke dalam kelompok benang yang melintang. Kain hasil tenunannya memiliki harga yang mahal, sebab memakan waktu lebih lama. Yang ketiga, sulam. Teknik sulam menggunakan keterampilan tangan berbekal alat berupa benang dan jarum jahit. Teknik menyulam dengan benang pada kain ini dilakukan secara manual. Yang ketiga, membordir. Membordir menggunakan media benang dan jarum jahit menggunakan bantuan mesin. Lalu yang kelima, melukis, yakni teknik pembuatan hiasan pada kain menggunakan alat bahan kuas dan cat. Hampir mirip dengan penerapan ragam hias dengan membatik, melukis ragam hias ini menggunakan alat berupa kuas dan cat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, jenis dan bahan tekstil. Bahan tekstil alami. Yang pertama, goni. Goni memiliki sifat bahan tekstil, yaitu goni berasal dari tumbuhan rami atau rosella. Goni menggunakan serat termurah, tetapi tidak tahan lama karena cepat rusak bila terkena air dalam waktu lama. Kekuatannya kurang dan tidak bisa diubah warnanya menjadi putih bersih. Yang keempat, diterapkan untuk pembuatan benang pengikat untuk karpet, kain kasar, karung, dan sebagainya. Katun atau kapas. Katun atau kapas memiliki sifat yang pertama, serat alami yang paling banyak digunakan dalam pakaian, tumbuh di sekitar biji tanaman kapas. Kekuatan cukup baik, elastisitas sangat rendah, kurang kuat dan rentan terhadap kerutan. Jika dipakai nyaman dan terasa lembut. Daya serap terhadap air baik, mengalirkan panas dengan baik, bisa rusak karena serangga, jamur, lumut, dan ngengat. Kekuatan serat dapat melemah jika dijemur menggunakan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama. Umumnya digunakan sebagai bahan pakaian tenun dan rajutan. Digunakan untuk bahan tekstil rumahan, misalnya handuk mandi, jubah mandi, penutup tempat tidur, dan sebagainya. Digunakan sebagai campuran dengan serat lain seperti polyester, spandex, dan sebagainya. Lentur, mudah kusut, serta dapat disetrika dengan temperatur panas yang tinggi. Lalu yang ketiga, kapuk. Kapuk memiliki sifat yang pertama, bahan tekstil ini bisa didapatkan dari tanaman randu yang banyak tumbuh di daerah Jawa dan Sumatera, serta di Amerika Tengah, Amerika Selatan, Meksiko, dan Afrika Barat. Serat pada kapuk pendek, daya tahan lemah, tekstur kapuk halus, sering disebut katun sutra sebab mengkilap seperti sutra. Lalu, tahan terhadap kelembapan atau akan cepat kering jika basah.
umum digunakan sebagai isi dari bantal, kasur, lapisan furnitur, dan sebagainya. Yang keempat, sutra. Sifat-sifat dari bahan sutra yaitu sutra terbuat dari serat kepompong ulat sutra. Tekstur dari bahan ini sangat halus dan lembut, licin, lentur, dan terlihat berkilau. Daya tahan kuat serta ringan. Akan tetapi jika basah akan kehilangan 20% kekuatannya. Mudah dirusak serangga jika dibiarkan kotor dalam waktu lama. Kekuatan lain akan melemah jika terlalu banyak terkena sinar matahari langsung. Nyaman saat dikenakan karena mudah menyerap air. Umum dipakai dan diolah menjadi setelah kelas atau seperti jas, gaun formal, jubah, blus. Juga biasa dijadikan sebagai lapisan jok, lapisan dan hiasan dinding. Yang kelima, wool. Sifat dari bahan wool yaitu sebagai berikut. Serat wool berasal dari bulu domba. Memiliki tekstur serat yang relatif kasar dan berkerut dengan sisik pada permukaannya. Higroskopis, yang mudah menyerap kelembapan. Tahan terhadap listrik statis, diterapkan untuk pembuatan jaket, jas, celana, baju hangat, topi, selimut, dan karpet. Tidak mudah kusut, dapat menahan panas, sangat lentur apabila dipanaskan menjadi lebih lunak. Bahan tekstil buatan atau sintetis, dakron. Dakron memiliki sifat yang pertama, cepat kering dan tidak mudah kusut sehingga mudah dicuci. Memiliki daya serap tinggi, agak keras, bobot ringan dan mengembang baik, umum digunakan sebagai isian bantal, guling, dan boneka. Yang kedua, polyester. Sifat dari bahan polyester yakni dapat dibeduk melalui proses pemanasan atau termoplastik. Kekuatan baik, bersifat tidak menyerap, hidrofobik, digunakan untuk pembuatan rajutan dan tenun, celana, kemeja, topi, dan alat tidur. Yang keempat, nilon. Sifat dari bahan nilon yakni elastisitas tinggi, sangat kuat dan tahan lama, termoplastik, bisa menjadi sangat mengkilat atau kusam, tahan terhadap serangga, jamur, lumut, dan kebusukan, diterapkan untuk pembuatan stocking, parasut, dan kantong udara. Yang keempat, teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang pertama, mengukir. Mengukir dalam hal ini adalah membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Pahat. Ada dua jenis mata pahat, yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Penggunaan pahat harus disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan diukir. Pemukul. Alat pemukul yang akan digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan palu besi dan batu. Yang kedua, melukis. Kayu pada dasarnya diberi warna dengan berbagai macam cat, misalnya cat minyak atau cat akrilik yang berbasis air. Oleh karena itu, produk dari bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!